Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, dan kita juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan serangkaian amal ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah, masih masuk di bab puasa, dan pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan kita baca adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kita akan bacakan terjemah dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian, lailatas siyami, pada malam puasa, ar-rafathu ila nisaikum, yaitu berkumpul dengan istri-istrimu. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagimu. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu, Allah mengetahui, annakum, bahwasannya kalian, kuntum, dahulu, takhtanuna anfusakum, berkhianat kepada diri kalian sendiri. Ya, nanti kita akan jelaskan apa maksud daripada berkhianat atas diri kalian sendiri. Fataba alaikum, maka Allah mengampuni dosa kalian, wa afa ankum, dan Allah memberikan maaf terhadap kalian. Fal'ana, maka sekarang, bashiruhunna, bergaullah mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan ikutilah dengan apa yang sudah ditetapkan Allah kepada kalian. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakum, sehingga nampak jelas bagi kalian, al khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajr, yaitu fajar. Thumma, kemudian, aqimus siyama, sempurnakanlah puasa kalian, ilal lail, sampai masuk waktu malam. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian campuri mereka, yaitu istri-istri tadi. Wa antum aakifuna, sedangkan kalian beriktikaf, fil masajidi, di masjid-masjid. Tilka hududullah, demikian itulah batasan-batasan syariat Allah. Fala taqrabuha, maka jangan dekati. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah menjelaskan ayat-ayatnya, linnasi, terhadap manusia, la'allahum, supaya mereka, yattaquna, bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat terakhir ya yang berbicara terkait dengan puasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan uhilla lakum, dihalalkan buat kalian. Nah, berarti sebelumnya tidak halal. Kan gitu. Dihalalkan buat kalian. Sebelumnya tidak halal. Apa itu yang dihalalkan oleh Allah yang tadinya tidak halal? Yaitu pada malam puasa, ar-rafathu ila nisaikum. Ya, ini bahasa kinayah namanya, Pak. Rafath itu bahasa kinayah. Rafath itu artinya sebenarnya itu segala perbuatan yang buruk, yang jorok, itu namanya rafath. Ya, maka kalau kita haji umrah itu kan tidak boleh rafath juga ya. Nah, rafath itu pokoknya ucapan-ucapan yang mengandung keburukan, jorok dan seterusnya. Tapi karena ini digandengkan ar-rafathu ila nisaikum, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan karena digandeng dengan ila nisaikum, maka rafath ini maksudnya ai al-jima', yaitu berhubungan suami istri. Nah, tadinya rahmatnya Allah, tadinya hubungan suami istri pada malam puasa itu tidak boleh, dilarang.
Ya, kemudian uhilla lakum, kemudian dihalalkan buat kalian. Nah, ini saya buka tafsir As-Sa'di ya. Di sini disebutkan kana fi awwal fardhi siyam yahrumu 'ala al-muslimina fil laili ba'da an-naumi al-aklu wasyurbu wal jima'. Yang demikian itu pada awal diwajibkannya puasa, maka diharamkan atas orang-orang muslim pada malam hari ba'da naumi, setelah mereka tidur. Apa yang dilarang? Al-aklu, makan, wasyurbu, minum, wal jima'u, dan berjima', berhubungan. Fahasratil masyaqqah li ba'dihim, maka itu menjadi berat di antara mereka. Jadi lihat poso awal-awal dulu ya, ketika pertama kali diturunkan perintah puasa itu, kalau seseorang itu tidur lah, bangun, puasalah dia, ya, nggak boleh berbuka sudah. Ada orang sebelum maghrib ketiduran, bangun, habis maghrib sudah selesai sudah, nggak boleh makan lagi itu sampai besoknya lagi. Berat ya ini ya, berat. Maka puasa awal-awal itu berat. Maka di sini disebutkan fa khaffafallahu ta'ala anhum dzalika, maka Allah memperingan hukumnya buat mereka. Wa abaha fil layali siyam kullaha, dan Allah membolehkan di dalam malamnya puasa seluruhnya. Apa yang dibolehkan oleh Allah pada malam puasa? Al-aklu wasyurbu wal jima', makan, minum dan berjima'. Sawa'un nama aw lam yanam, baik itu sudah tidur maupun belum tidur, ya. Liqauli yakhtaruna anfusahum, sebab di antara mereka ada yang berkhianat. Ternyata ada yang berkhianat terhadap diri mereka. Padahal sudah tak boleh makan kalau setelah tidur. Ternyata di antara mereka diam-diam ada yang makan karena berat. Itu bisa puasa 2 hari itu. Misalnya jenengan kerja ya dari pagi capek, lah kok asal ketiduran, Pak. Bangun-bangunnya isya. Udah. Jenengan puasa lagi tuh sampai maghrib lagi. Itu berat sekali. Ya. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperingatkan. Kenapa? Karena ternyata ada yang sembunyi-sembunyi makan. Habis tidur itu kan sebenarnya nggak boleh makan itu malam harinya. Lalu makan mereka. Ya gimana manusia, walaupun sahabat manusia ya tetap punya rasa lapar. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ya ini disampaikan. Hadi rukhsatu minallahi ta'ala lil muslimin. Ini adalah rukhsah dari Allah bagi orang muslim. Wa raf'un, dan mengangkat wa raf'un lima 'alaihi amru fi ibtida'il Islam, dan mengangkat apa yang diperintahkan Allah pada masa-masa awal-awal Islam. Fa innahu idza kana idza ana wahaduhum innama yahilu lahu al-aklu wasyurbu wal jima' ila salatil isya. Jadi awalnya Pak, mereka diperbolehkan makan, minum, ya kan, sampailah datang waktu isya ya. Fa innahu kana idza aftara ahaduhum, dan sesungguhnya jika mereka itu berbuka, ya salah seorang di antara mereka berbuka, innama yahilu lahu al-aklu wasyurbu wal jima' ila salatil isya. Jadi batasan makan, minum, berjima itu hanya sampai sholat isya saja. Setelah sholat isya udah gak boleh makan lagi sampai besoknya lagi. Sama makan, minum atau berhubungan badan, atau kalau dia sudah tidur. Kalau sudah tidur ya sudah. Ya misalnya jangan maghrib takjil saja, takjil kurma, minum karena mau sholat. Habis sholat
maghrib kok ngantuk, sender di masjid, liar-liar ketiduran. Sudah itu puasa lagi jangan sampai besoknya itu. Ya. Masya Allah, berat. Ya, lama-lamanya berat seperti itu. Au yanamu qabla dzalika ini, atau tidur sebelum itu. Nah, ya. Jadi batasannya antara maghrib sampai isya saja, atau tidur sebelum itu. Nah, pulang kerja capek jam 3:30 ya, gue harus satu sih tak gerah ya, buka-buka baju ternyata ketiduran Pak. Serius tidur sudah. Hah? Istrinya nggak tahu lagi masak nanti bapak mulai kan? Begitu sudah jam maghrib, belum saya masih tidur dibangunkan. Ya wes poso lagi. Kasih tidur. Beratnya gitu ya, berat. Famata nama ausal dan isya harum alaihi at-ta'am, dan ketika dia tidur atau sholat isya, setelah sholat isya harum alaihi at-ta'am, maka diharamkan atas mereka apa? At-ta'am makan, wasyarabu lan minum, wal jima'u dan berjima ila lailatil qabilah, sampai malam berikutnya. Apakah berat ini ya? Fawajadu min dzalika masyaqqatun kabiratun, maka mereka mendapat yang demikian itu adalah sungguh sangat berat. Masyaqqah kabiratun, sangat berat bagi mereka. Ya. Nah, di sini disebutkan ar-rafatu guna huwa al-jima', maksudnya adalah al-jima'. Ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini juga disebutkan ya. Wa qala Ar-Rabi' bin Anas, di sini anna ar-rajula wal mar'atu kullu minhuma yukhalitul akhar, wa ini menerangkan tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Nah, ini ada kisahnya sebenarnya. Jadi kenapa kok kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan itu? Ini ada kisahnya ya. Wa qalu Abu Ishaq 'anil Bara' bin Azib qala, dan berkatalah Abu Ishaq dari Al-Bara' bin Azib berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa nama qabla an yuftira lam ya'kul ila mithliha. Jadi Abu Ishaq ya itu berkata bahwa ada salah satu sahabat Nabi ketika dia itu puasa kemudian tidur qabla an yuftir, sebelum buka puasa, lam ya'kul ila mithliha, maka tidak makan sudah. Siapa namanya? Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari, namanya adalah Qais bin Sirmah al-Ansari, kana shaiman ya, pada saat itu dia sedang puasa. Wa kana yaumahu dzalika ya'malu fi ardihi, dan pada saat itu dia bekerja keras pada siang harinya. Kerja keras dia pada siang harinya ya. Falamma hadara al-iftar, ketika sudah masuk waktu berbuka puasa, ada imra'atahu, dia mendatangi istrinya. Faqala, maka Qais bin Sirmah al-Ansari ini berkata, hal indaki ta'am, ya, kamu punya makanan enggak? Ini sudah waktu masuk waktu buka puasa lah ya. Tanya sama ke istrinya, punya makanan enggak? Qalat, maka istrinya berkata, lah, enggak punya. Masya Allah, ini sahabat Nabi Pak ya. Waktu berbuka belum punya makanan Pak. Masya Allah ya. Yang untungnya kita ini di masjid itu berlimpah ruah makanan ya. La walakin yawaliku fatlubulak, tetapi aku akan mencarikan makanan buatmu. Enggak, saya enggak punya, tapi saya akan coba mencarikan makanan. Ya, ke tetangganya apa minta makanan ke tetangganya. Fa ghalabathu 'ainuhu fanama. Ternyata ketika istrinya sedang mencari makanan itu, Qais bin Sirmah ini ketiduran Pak, ngantuk. Karena bekerja keras di siang harinya, ngantuklah dia. Falamma hadaral iftar, ketika dihadirkan makanan itu, ya, ketika dihadirkan makanan itu
Faghalabatu anhu fanam, maka dia kemudian tertidur. Waja'at imra'atuhu, maka datanglah istrinya. Falamma ra'athu na'iman, ketika istrinya melihat suaminya tidur, qalat, ya, maka istrinya itu mengatakan, khaybatun lak, aduh sayang sekali kamu tidur, gitu ya. Khaybatun lak animta, aduh sayang sekali kamu tidur. Falamma intasafan naharu wusyi alaih fadzukira dzalika linabi, ketika setelah itu kan enggak makan ya, maka ketika di sepertiga siang, tengah-tengah siang Pak, ya, mungkin ini zuhur lah Pak ya, wanas wusyi alaih, semaput. Lah soalnya mulai kemarin dia sudah tidak makan, waktunya iftar gak ada makanan, istrinya lagi cari makan, dia ketiduran. Lah dulu syariatnya kalau sudah tidur tidak boleh makan. Akhirnya gak makan lagi sepanjang malam itu sampai subuh gak boleh makan, kerja siang hari, tengah hari lemes, semaput sudah. Fadzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu dilaporkan kepada Nabi. Fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini, uhillal lakum lailatas siyam, sampailah waqul washrabu hatta yatabayyana lakumul khayr. Ya, maka kemudian dibolehkanlah makan minum sepanjang malam, pokoknya sebelum fajar. Itu gembira semuanya ini. Fafarihu biha farhan syadidan, maka mereka sangat gembira riang. Alhamdulillah sekarang sudah boleh makan. Walafzu al-Bukhari, ya, sesuai dengan lafaz al-Bukhari hamuna min tariqin Abi Ishaq, dari jalur Abu Ishaq, sami'tu al-Bara', saya mendengar dari al-Bara' qala berkata, lamma nazala shaum Ramadan kanu la yaqrabuna nisaa Ramadan kullah. Ketika turun perintah untuk puasa Ramadan, mereka para sahabat ini, mereka semuanya la yaqrabuna nisa, tidak berani mendekati istrinya Ramadan kullah, seluruh bulan Ramadan. Wah, jadi dulu awal-awal Ramadan diturunkan atas mereka, para sahabat Nabi itu ketika itu enggak ada yang berani mendekati istrinya, bahaya. Kalau sampai tegangannya tinggi bahaya. Iya, bahaya karena nggak boleh kan. Wa kana rijalun yakhununa anfusahum. Tapi ternyata ada beberapa orang yang berkhianat atas dirinya. Namanya berkhianat itu kan berarti sebenarnya tidak boleh tapi dia melakukannya. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan, alimallahu, Allah tahu, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, bahwasanya kalian itu berkhianat kepada diri kalian sendiri. Walaupun Rasulullah nggak tahu, ya kan? Mokel istilahnya, tengah malam mokel. Nggak kuat ini sudah, ya. Tapi Allah fataba alaikum, tapi Allah mengampuni kalian. Dan karena memang berat, awalnya berat. Ya. Wa qala Ali bin Abi Thalha, Ali bin Abbas dari Ibnu Abbas, qala kan al-muslimuna fi syahr Ramadan idza shallul isya. Ya, ketika orang-orang muslim zaman dahulu ketika bulan Ramadan dan saat mereka setelah selesai sholat isya, harum alaihim an-nisa, diharamkan atas kalian, atas mereka itu istri-istri. Wa ta'amu ila mithliha minal qabilah, dan makanan dan semisal itu sampai malam berikutnya. Tsumma inna unasa minal muslimina asabu minan nisa wa ta'ami fi syahr Ramadan ba'da isya. Kemudian ya, ada di antara mereka, di antara orang-orang muslim itu yang melanggar, Pak. Ya, melanggar, ya, mendatangi istrinya dan makan pada bulan Ramadan setelah sholat isya. Padahal setelah sholat isya nggak boleh, sudah makan minum sudah nggak boleh, berhubungan suami istri sudah nggak boleh. Tetapi di antara mereka ada yang melakukan itu. Siapa? Minhum Umar bin Khattab. Di antara mereka itu yang melanggar itu namanya Umar bin Khattab. Padahal ini sahabat kibar ini, Pak. Kita bisa bayangkan nih, sahabat senior saja sekelas Umar bin Khattab gak kuat, Pak. Apalagi kalau syarat itu sampai kepada kita hari ini, yakin saya sudah. Ya.
Wong sudah dikasih kesempatan, kita itu cuma puasa mulai subuh sampai maghrib, itu aja banyak yang nggak puasa ya kan? Apalagi kalau syariatnya kayak gini, oh yakin saya, bisa dihitung dengan jari tuh hari ini yang mau puasa itu ya. Wah, lebih baik bayar kodok saja lah. Apalagi yang kaya-kaya, mendingan bayar kodok saja atau fidyah saja sudah, ya kasih makan saja. Ya. Ternyata Umar bin Khattab itu pernah melakukan itu. Fasyaqau dzalika Rasulullah, dan kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi ceritanya jamaah rahmatnya Allah ya, Umar bin Khattab itu ceritanya beliau itu habis sholat isya ngobrol sama Rasulullah sampai larut malam. Pulang dan istrinya kan nunggu sambil tidur itu. Istrinya tidur. Nah ketika pulang lihat istrinya tidur, mohon maaf ya, suami normal ini ya, tegangan tinggi. Terus minta kepada istrinya bilang, loh bang, saya sedang tidur, tidak boleh jadi seperti kata tetangga, kamu bual kamu itu, ya, kamu dusta, kamu tadi itu bukan tidur, pura-pura tidur. Akhirnya mohon maaf ini, ya digarap istrinya sama Umar bin Khattab ini. Nah dari kejadian itu laporlah kepada Rasulullah. Tapi sahabat itu jujur Pak, dia melakukan kesalahan itu jujur. Kan beda dengan orang zaman sekarang. Melakukan kesalahan kalau bisa ditutupi, ya. Kalau perlu hakimnya juga dibuka mulutnya supaya nggak terkuak itu kesalahannya. Kalau dulu kan ada kisahnya ya, ada seorang suami istri yang berhubungan badan ya, berhubungan suami istri di siang hari kan, datang kepada Rasulullah, ngaku itu kalau dulu. Ya Rasulullah, saya ini habis berhubungan. Ya udah kalau gitu kamu memerdekakan budak. Wah saya nggak punya budak. Ya udah kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya jangankan 2 bulan, 1 bulan saja nggak kuat. Apalagi 2 bulan, apalagi syariatnya masih seperti ini Pak syariatnya. Suruh 2 bulan, oh nggak kuat, 1 bulan aja banyak yang nggak kuat. Sekelas Umar bin Khattab aja udah nggak kuat. Ya sudah kalau gitu kasih makan 60 fakir miskin. Nah, di kampung saya itu saya yang paling miskin. Udah paling miskin Pak ya. Melanggar lagi ya. Rasulullah fadhahaka Rasulullah. Maka Rasulullah senyum saja. Menghadapi orang kayak gini senyum ya. Kemudian Rasulullah ngambil kurma, diberikanlah kepada orang tersebut. Sudah ini saja bagikan kepada orang fakir di antara kalian. Kata orang ini, sudah saya bilang, yang fakir itu cuma saya saja. Ya sudah diberi makan istrimu. Tapi itu nggak bisa sekarang Pak. Kalau jenengan datang ke saya, berharap dapat kurma gitu. Ya enggak. Itu syariat sudah selesai untuk Rasulullah saja. Jadi gitu jamaah rahmatnya Allah. Jadi awal-awal Ramadan diturunkan kan, puasa itu awalnya itu adalah di Madinah ya. Ketika di Mekah belum ada perintah untuk puasa. Di Madinah itulah awal mula adanya puasa, tahun kedua Hijriah. Itu awal puasa. Nah, awal puasa itu syariatnya seperti itu. Makan ya. Dan kalau sudah selesai sholat Isya, maka sudah tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, tidak boleh berhubungan suami istri sampai malam berikutnya. Gitu lagi nanti lah. Begitu sudah masuk waktu iftar, jadi iftar sama sahur itu sama waktunya, yaitu 1 hari itu. Ya, makanya ada jeda waktu antara maghrib dengan isya ini dimanfaatkan dengan baik. Ada kisah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar itu dia puasa itu di awal-awal Islam, beliau sudah puasa. Walaupun dia masih kecil tapi dia sudah puasa ya. Karena kebiasaan dulu awalnya adalah syariatnya waktunya hanya sampai sholat isya saja. Sehingga Ibnu Umar itu mohon maaf sekali. Beliau itu kalau maghrib berbuka puasa itu bukan makanan yang berbuka puasa. Apa buka puasanya? Langsung dengan istrinya. Allahu Akbar, nangis istrinya langsung. Seperti sholat isya nggak boleh balik. Padahal syariatnya sudah dihapus sampai lali gitu, sampai lali Ibnu Umar ini.
sampai diingatkan sama istrinya. Loh kan sadarinya sudah dinasab. Terus kadung misalnya gitu ya. Masya Allah. Jadi berat awalnya ya puasa. Makanya di sini disebutkan uhillalakum, dihalalkan bagimu. Berarti awalnya diharamkan, nggak boleh. Apa yang dihalalkan pada malam puasa? Ar-rafathu ila nisa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir yang lainnya ya, nanti sebelum kita bacakan tafsir Al-Muyassar ini, seperti tadi di tafsir Ibnu Katsir disebutkan hunna libasul lahum, karena ini hubungannya dengan rafat ila nisa itu, yaitu berhubungan suami istri. Berarti fungsinya ketika berhubungan itu, laki-laki itu menutupi perempuan dan perempuan itu menutupi tubuh suaminya. Ya. Itu tafsir yang pertama. Sehingga diperbolehkan bagi suami istri, mohon maaf sekali lagi, jika mereka berhubungan suami istri boleh tidak memakai penutup. Kenapa? Karena tubuh suaminya itu sama dengan menutupi tubuh istrinya, sementara tubuh istrinya sama dengan menutupi tubuh suaminya. Tetapi ada penafsiran yang lain, yaitu apa? Hunna satara wa hafadhalakum. Mereka itu adalah penutup dan penjaga kalian. Sehingga yang dimaksud hunna libasul lakum, mereka itu adalah pakaian bagimu, artinya wanita itu ya fungsinya adalah menutup dan menjaga aib-aib suaminya. Makanya perempuan tidak boleh membuka aib suaminya. Karena ini hubungannya dengan jima' nisaikum, ya hubungan ini, maka juga tidak boleh membuka hubungan suami istri itu diceritakan kepada orang lain. Nah, ini haram. Ya. Ibu-ibu misalnya atau siapa mbak saya baru menikah, ya sambil semangat dan cerita ke orang-orang, oh, suami saya itu kalau dirajam misalnya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, karena ini fungsinya. Hunna libasul lakum itu. Ya, mereka fungsinya adalah satar wa hafadhalakum, menutupi dan menjaga kalian. Wa antum, kalian juga satar wa hafadhalahun. Fungsi kalian juga menutupi dan menjaga aib mereka. Jadi sama, suami itu tugasnya istri itu tugasnya adalah menutup aib suaminya, suami menutup aib istrinya. Jadi nggak boleh ya apa yang ada pada suami atau istri itu diceritakan kepada orang lain, walaupun pas ngobrol-ngobrol. Karena terkadang itu keceplosan itu ya pas ngobrol. Ya, misalnya istri cerita apa, oh iya, ujung gue itu ngomong. Nah itu nggak boleh gitu, nggak boleh ceritakan itu. Iya, istri suami saya itu kalau tidur ngomong itu, kalau ngiler-ngiler, nah, misalnya gitu, nggak boleh. Haram hukumnya membuka aib ya suami atau suami membuka aib istri kepada orang lain, nggak boleh, kecuali kalau konsultasi. Kalau konsultasi boleh ya, konsultasi ke dokter, kenapa kok suami saya seperti ini, kalau tidur kok keberetak gitu ya, kan ada ya. Saya pernah Pak itikaf itu di samping saya tidur itu mau keberetak, gak iso turu saya, keretak itu kan musiopo ya gitu kan. Namanya itikaf bareng-bareng dengan orang di masjid kan gitu ya. Nah itu di samping saya tidur kok keberetak gitu, wah kerak, itu kan musiopo yang bengi-bengi gitu ya. Awalnya saya tidak tahu itu kenapa. Nah, kalau seperti itu boleh konsultasi, misalnya seorang istri konsultasi ke dokter atau ke siapa yang itu dianggap mampu untuk menyelesaikan masalahnya ya. Itu boleh seperti itu. Nah, itu membuka aib tapi tujuannya konsultasi. Tapi kalau hanya cerita-cerita itu haram. Alimallahu annakum kuntum takhununa anfusakum. Allah tahu bahwa kamu itu berkhianat atas dirimu sendiri. Tadi berkhianatnya mereka dilarang untuk makan dan minum dan berhubungan jima pada malam hari, ternyata mereka melakukannya. Bi mukhalafati ma haramallahu alaikum min mujama'atin nisa,
yaitu menyelisih apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian dengan menggauli istri kalian ba'dal isya, setelah salat isya fi layalis siyam, pada malam puasa. Wa kana dzalika fi awalil Islam, yang demikian itu terjadi di awal-awal Islam. Jadi awal-awal Islam berat. Tapi fataballahu alaikum, Allah menerima taubat kalian. Ya, karena mereka melakukan itu kemudian lapor kepada Rasulullah, itu sudah bagian daripada penyesalan. Sehingga kalau seperti itu Allah menerima taubat mereka. Wa wasa'alakum fil amri, dan kemudian Allah meluaskan bagi kalian pada perkara ini. Fal ana jami'uhunna, sekarang diperbolehkan. Jadi karena kejadian-kejadian itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menasakh hukum itu, dan kemudian fal ana bashiruhunna, sekarang boleh kalian datangi istri-istri kalian, ya. Dan mencari ya watlu ma qadarallahu lakum minal aulad, ya, berusaha untuk mendapatkan anak. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum as-sabah min sawadil lail, makan dan minumlah kamu sampai jelas bagi kalian itu cahaya subuh, min sawadil lail, dari gelapnya malam. Cahaya subuh itu maksudnya adalah fajar. Jadi makan itu ya sudah cuma sampai fajar saja, Pak. Walaupun ada beberapa kajian, ya, saya pernah melihat itu di YouTube, ya, bahwasanya kalau ada orang lagi makan terus adzan subuh ini terus dilanjutkan makannya sampai habis, nggak boleh nambah, kemudian minum, setelah itu puasa. Wallahu a'lam, ya, pendapat ini. Tetapi setelah saya membaca beberapa kitab fikih itu, baik itu fikih mazhab ataupun fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab, ya, kalau muqaranah itu mereka sama-sama tidak membolehkan. Jadi kalau sudah waktunya fajar, adzan subuh itu maksudnya, ya sudah, berarti itu sudah selesai. Karena jelas firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana, sampai jelas bagimu benang putih di antara benang hitam, yaitu fajar. Jadi kalau sudah fajar menyingsing, sudah, berarti tidak boleh ada makan lagi. Tsumma atimus siyam, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai waktu masuk malam, yaitu maghrib, ya. Tsumma atimus siyama bil imsaki 'anil muftirati ila dukhulil laili bi ghurubi syamsi, kemudian sempurnakanlah puasa itu dengan menahan segala yang membatalkannya sampai masuknya waktu malam dengan ghurubi syams, dengan terbenamnya matahari, atau yang kita kenal dengan maghrib. Fala tajama'u nisa'akum, maka janganlah kamu berjima dengan istri-istrimu. Au ta'aqu, ya sama saja. Ma yubdi ila jima'ihinna idza kuntum mu'takifina fil masajid. Jangan kamu berjima dengan mereka, ya kan? Jika kamu sedang beriktikaf di masjid. Jadi kalau di masjid ya nggak boleh. Ya, tapi kalau membatalkan iktikafnya ya boleh, gitu, ya. Karena iktikaf itu kalau mengikuti Rasulullah 10 hari full itu di masjid sudah. Tidak pulang sama sekali Rasulullah itu. Ya, 10 hari full di masjid, atau kalau ya 9 hari ya 9 hari di masjid. Sampai Rasulullah itu hanya mengeluarkan, mohon maaf, kepalanya dari jendela, yang ngisi Ibu Aisyah dari dalam rumah. Rasulullah enggak keluar dari masjid. Dan Rasulullah selama 10 hari itu, 10 hari terakhir itu membuat tenda sendiri di dalam masjid, sehingga beliau ya sudah menyepi saja. Jadi tidak mau diganggu, memang betul-betul konsentrasi. Ya seperti itulah iktikaf itu. Nah, itu kalau mengikuti Rasulullah. Tapi kalau waktu itu Umar bin Khattab tidak. Umar bin Khattab itu pernah datang itu sejenak saja ke masjid. Datang ke masjid, sholat, duduk sejenak, ya. Kemudian setelah itu selesai pulang. Nah, maka iktikaf itu yang penting, hadirin jamaah Allah, adalah kita berniat untuk betul-betul taqarrub kepada Allah di masjid. Waktunya terserah, mau semalaman subuh boleh, datang setelah sholat isya sampai waktu sahur boleh, ya. Atau tengah malam jam 1:30 misalnya datang sholat aja, membaca Al-Quran, setelah itu waktunya sahur pulang juga boleh, terserah. Yang penting ada waktu di
dengan siapapun. Makanya kalau pas lagi iktikaf itu gadget atau apapun yang bisa mengganggu itu dimatikan. Ya walaupun nggak harus tidak dibawa. Misalnya kalau ada kesulitan ya tetap harus ada komunikasi. Tapi jangan sampai diganggu itu. Jadi betul konsentrasi. Ya. Tapi kadang-kadang itu mohon maaf nih yang saya lihat itu ketika ada agenda iktikaf bersama banyak, itu yang ada malah ngobrol Bang. Ketemu kawan ngobrol aja, ngobrol sampai tengah malam ya kan. Loh ini tidak iktikaf kalau seperti ini. Mau ketemu teman, mau ketemu siapa nggak usah dipedulikan sudah, karena tujuan kita fokus. Kalau perlu bawa tenda kalau boleh. Ya. Kan ada sekarang tenda kecil-kecil itu ya. Nah, nanti di Darussalam ini ada tenda sana tenda sini. Karena apa? Ingin tidak diganggu ya. Nah itu awalnya. Tilkal ahkam allati syara'ahallahu lakum. Itu adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Taala kepada kalian. Ya, maka fala taqrabuha, jangan kalian mendekatinya. Artinya itu sudah batasan oleh Allah. Maka jangan dilanggar sudah. Karena sudah diberikan rukhsah tadi ya, sudah diberikan keringanan. Yang awalnya puasa seperti itu kemudian diringankan oleh Allah, diperbolehkan sepanjang malam itu sebelum fajar menyingsing, maka kita boleh makan, minum, berhubungan suami istri dan seterusnya. Maka itu sudah waktunya seperti itu, jangan dilanggar. Allah menerangkan ayat-ayatnya itu supaya manusia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena memang tujuan puasa itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat dan ini sebagai bekal Ramadan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta